Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan Stata untuk melakukan analisis faktor dan cara menggunakan Smart PLS 4 untuk melakukan analisis SPM PLS. Nah, tapi di video ini saya akan menjelaskan analisis faktor terlebih dahulu. Nah, analisis faktor tujuannya adalah untuk mengelompokkan variabel-variabel terukur ke dalam beberapa faktor laten atau tidak terukur yang dimana dalam satu kelompok itu variabel-variabel terukur ini akan saling berkorelasi. Nah, contohnya di sini saya ada 20 variabel tentang rasio pada saham. Nah, dan dari rasio-rasio ini semuanya telah terkelompokkan ke dalam satu payung atau rasio yang lebih besar. Jadi contohnya di sini price earning ratio, price to sales ratio termasuk di valuation, ROA, ROE, dan lain-lainnya masuk profitability, liquidity mencakup current ratio, inventory turnover, dan asset turnover, dan solvability termasuk debt to asset dan debt to equity ratio, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi valuation ratio, profitability ratio, liquidity ratio, dan solvability ratio ini ada termasuk faktor laten, jadi dia memayungi variabel-variabel di bawahnya. Gitu. Nah, sehingga kita akan masuk ke stata dan melakukan analisis faktor. Jadi yang saya ingin lakukan di sini adalah explanatory factor analysis yang jadi ini sifatnya lebih eksperimental dan untuk menguji apakah ada kebaruan di sini dari faktor-faktor ini yang bisa dikelompokkan menjadi faktor baru. Sementara di sisi lain ada juga uji yang namanya confirmatory factor analysis yang sesuai namanya di sini untuk memastikan ulang apakah variabel-variabel yang tergolong dalam satu faktor itu posisinya benar di situ. Nah, sini untuk melakukan uji faktor, yang pertama komennya adalah faktor, dan di sini akan disusun dilanjutkan dengan variabel-variabel yang ingin dianalisis. Tapi karena di sini variabelnya ada banyak, jadi saya ingin menggunakan shortcut, itu underscore all, PCF. Dan di sini akan keluar faktor-faktor yang kita model analisis kita. Nah, yang pertama yang perlu kita baca di sini adalah eigenvalue. Nah, eigenvalue ini akan menunjukkan idealnya variabel-variabel kita akan dibagi menjadi berapa faktor besar. Nah, threshold atau patokan yang kita gunakan adalah eigenvalue di atas 1. Sini eigenvalue yang di atas 1 ada 5. Nah, di sini kenapa faktor-faktor yang tidak ada nama? Karena dalam EFA, tujuan kita adalah mengelompokkan. Jadi, apabila ada kebaruan, maka faktornya bisa kita beri nama sendiri. Nah, di sini faktor 1 sampai 5 memiliki eigenvalue di atas 1. Jadi, idealnya adalah modelnya ini akan dibagi menjadi 5 faktor laten besar. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa retained factors ada 5. Dan kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu STAT-KMO, yang tujuannya adalah, sesuai di sini, mengukur kecukupan sampel. Nah, dalam STAT-KMO, nilai yang kita incar adalah 0,5. Tapi ada dua perspektif berbeda nih. Jadi, ada perspektif yang mengatakan bahwa selama overall dari variabel, jadi modelnya, itu di atas 0,5, itu saja sudah cukup. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa variabel-variabelnya secara independen juga harus lolos tes KMO-nya masing-masing dan harus di atas 0,5. Jadi di sini saya akan menggunakan pendekatan kedua, yang dimana setiap variabel individu juga harus di atas 0,5. Tapi apabila ingin menggunakan pendekatan pertama, bisa lanjut ke tahap selanjutnya akan saya jelaskan dalam waktu dekat. Tapi di sini saya akan menggunakan pendekatan kedua terlebih dahulu. Jadi kita harus menghilangkan variabel yang di bawah 0,5. Nah, tapi syaratnya juga harus teliti bahwa harus dihapus satu per satu dan dimulai dari yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling kecil
KMO-nya pertama adalah inventory turnover. Jadi yang kita drop pertama adalah inventory turnover. Nah, setelah di drop, kita harus input ulang model yang sudah kita perbaiki tadi. Jadi kembali lagi faktor all PCF. Nah, sini kita bisa lihat juga bahwa faktor yang dianalisis sudah turun. Karena tadi yang kita gunakan kan tadi 20, sementara di model baru yang kita ajukan, di sini ada 19 variabel yang dianalisis. Tapi retain factorsnya tetap sama, yaitu 5. Dan selanjut kita start KMO lagi untuk menguji apakah modelnya ini sudah sesuai. Oh, ternyata di sini masih ada satu lagi, yaitu long term debt to equity ratio yang masih di bawah 0,5. Jadi kita akan drop lagi variabelnya dan kita akan memberikan model yang lebih telah diperbarui lagi. Jadi sekarang di sini variabel yang dia mati ada 18 saja. Ya, faktornya sisa 18 saja. Dan sekarang selanjutnya lanjut lagi ke stat KMO. Nah, sekarang di tabel KMO-nya semua variabel sudah di atas 0,5 dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah faktor tes. Namun, sebelum kita masuk ke faktor tes, kita harus memastikan bahwa statanya ini sudah memiliki modifier atau file yang dibutuhkan untuk melakukan faktor tes. Jadi, komennya untuk yang belum adalah sc install faktor test. Nah, di sini saya sudah menginstal faktor test dan tujuannya dari faktor test ini adalah untuk menguji interkorelasi variabel dalam faktor-faktor yang kita. Jadi, komennya adalah faktor test. Ini saya akan langsung menggunakan all. Nah, sini kita lihat Bartlett test of sphericity. Nah, kuncinya di sini adalah p-value dan H0-nya. H0-nya di sini adalah variables are not intercorrelated. Jadi H0-nya mengatakan bahwa variabel dalam faktor ini tidak memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat dari p-value-nya, ini berada di bawah 0,05. Jadi hipotesis nolnya kita tolak, dan hipotesis alternatifnya yang kita terima adalah variabel dalam faktor interkorelasi. Nah, jadi di sini sudah sesuai, dan kita lanjut ke uji terakhir untuk mengelompokkan dan memvisualisasi secara jelas variabel-variabel ini masuk ke dalam faktor yang mana saja. Yang komennya adalah rotate blanks 0,7. Nah, komen rotate sendiri ini akan memvisualisasikan, jadi langsung variabel akan disusun ke bawah dan faktornya menyamping, dan di sini dalam komen rotate, sini analisis yang akan digunakan adalah analisis Varimax. Jadi koefisien koefisien korelasi antara variabel dengan faktor akan menjadi lebih ekstrim dibandingin faktor yang paling pertama kita uji tadi, yang faktor underscore all. Jadi visual akan lebih jelas variabel ini lebih condong ke faktor yang mana. Selain itu, comment blanks di sini adalah untuk menunjukkan koefisien. Jadi Stata tidak akan menunjukkan koefisien yang di bawah 0,7. Jadi akan lebih mudah diinterpretasi dan dibaca. Nah, sini kalau enter saja dan kita bisa lihat di sini. Analisisnya, rotationnya adalah orthogonal Varimax dan kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari blanks tadi. Jadi per price to sales ratio, price to cash flow ratio akan langsung muncul di faktor 1, tapi faktor 2, 3, 4, dan 5 akan ternyata hasilnya setelah dianalisis Varimax berada di bawah 0,7, jadi tidak tidak kuat di faktor 2, 3, 4, dan 5. Sama halnya untuk uh, sama halnya untuk ROA, ROE, dan ROIC, operating margin masuk 3, masuk 5, dan dan seterusnya. Nah, uniknya di sini kalau kita perbandingkan dengan tadi, ini dalam
faktor loadings, faktor variabel pair memiliki koefisien 0,93 pada rotated. Namun pada uji yang awal, saya dilihat di sini bahwa faktornya ini memiliki koefisien 0,50. Jadi bisa kita lihat bahwa hasilnya di sini akan jadi lebih ekstrim dan lebih mudah dibaca. Kalau kita juga lihat di sini kan cukup kacau ya, karena setiap faktor memiliki koefisiennya sendiri dan jadi kurang kondusif untuk dibaca karena harus disortir satu persatu. Jadi tujuannya blanks ini akan jadi lebih mudah dibaca. Jadi bisa dibilang bahwa lebih ideal terbagi dalam 5 faktor dengan faktor satu itu ada pair, price to share ratio, kemudian price to cash flow ratio, price to book value. Kemudian faktor 2 itu ada ROA, ROE, ROIC, dan asset turnover. Sementara operating margin dan EBITDA margin masuk faktor 3, current ratio dan quick ratio lebih cocok di faktor 5. Sementara debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to asset ratio lebih cocok sebagai faktor sendiri. Nah, faktor 1, 2, 3, 4 ini kan penamaan default. Tapi dalam analisis EFA, kita juga berhak untuk memberikan nama sendiri dalam fak- untuk faktor-faktornya ini. Dan kita bisa lihat di sini juga EV/EBITDA ini ternyata memiliki nilai keunikan yang cukup tinggi. Jadi dia tidak cocok dikelompokkan dalam faktor-faktor ini dan memiliki definisi sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ada kebaharuan dari sampel yang kita gunakan. Awalnya hanya ada 4 faktor, ternyata ada 5 faktor yang ternyata mungkin bisa lebih menjelaskan analisis analisis rasio saham. Nah, jadi sekian untuk penjelasan tentang analisis faktor dan akan saya lanjutkan dengan analisis SM menggunakan Smart TLS 4. Sekarang lanjut ke analisis SMPLS dengan Smart PLS 4. Di sini analisis SEM adalah analisis yang menggabungkan analisis faktor dengan analisis regresi. Jadi dalam analisis SEM akan ada variabel terukur dan variabel laten atau variabel tidak terukur. Di mana analisis faktor ini akan menghubungkan antara variabel terukur dengan variabel laten dan mengkuantifainya yang akan digunakan dalam analisis regresi. Ini untuk visualisasi modelnya akan saya terangkan lebih lanjut. Dan untuk tampilan pertama SMPLS, homepage-nya akan tampak seperti berikut. Jadi belum ada import data ataupun import model sama sekali. Dan data yang akan saya gunakan akan sama seperti analisis faktor sebelumnya, yaitu rasio saham. Tapi dalam SMPLS, input datanya ini harus dimulai dari sel A1. Jadi semua faktor-faktor laten yang di atas tadi seperti valuation ratio, profitability, solvability, dan liquidity harus dihapus terlebih dahulu. Dan ini semua datanya bisa dilihat di sini. Oke. Oke. Dan di sini kita akan masuk ke Smart PLS dan mulai inputnya. Sini saya sudah menyediakan workspace ya untuk mulai dari import data file. Sini yang akan diimport ke dalam Smart PLS harus berupa CSV. Nah, kita open, sini akan diimport dan bisa dilihat di sini. Karena kita inputnya dalam CSV, maka delimiternya adalah koma. Ini skip karakter tidak ada dan ini kita pilih bahasa pemisahnya. Di sini kita pilihnya US local aja. Yang bisa dilihat di sini datanya dipisahkan dalam desimalnya dipisah dengan A tanda titik. Dan di sini untuk scale kita harus pilih yang metrik. Nah, di sini karena tadi ada sel satu random, di sini kita bisa pilih sel-sel mana saja yang akan diimport datanya. Tapi yang
semua kita pakai, sementara yang bermasalah ini kan yang ini. Jadi kita cukup tidak centang saja, kita import datanya. Ini akan hasilnya seperti ini. Jadi type-nya akan metric dan bisa dilihat statistik deskriptifnya di sini. Nah, sekarang kita bisa mulai membuat model. Sini modelnya, model type-nya harus SMPLS dan model namanya bisa dibuat sendiri, bebas, gitu ya. Misalnya rasio saham. Nah, tampilan modifikasi modelnya akan tampak seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model laten atau model dalamnya. Nah, dalam analisis SMPLS kan tadi ada dua analisis, yaitu analisis faktor dan analisis regresi. Jadi, dalam dalam SMPLS ada dua perspektif, yaitu outer dan inner model. Nah, outer modelnya ini adalah analisis faktor, sementara inner modelnya ini analisis regresi. Jadi, dalam interpretasi analisis SMPLS, kita akan mulai dari outer outer modelnya dulu. Jadi, kita akan menginterpretasikan hasil analisis faktornya dulu, baru regresinya. Tapi di sini saya akan contohkan dulu model dasarnya dari data tadi. Pertama, di sini saya akan masukkan dulu variabel latennya. Nah, nama variabel latennya akan saya sesuaikan dengan nama rasio masing-masing. Jadi, di sini kita misalnya mulai dari valuation, valuation ratio dulu. Di sini akan saya singkat dengan valuation. Nah, tapi bisa dilihat di sini bahwa variabel latennya ini tidak memiliki indikator karena memang variabel laten tidak memiliki satuan pengukuran. Jadi sini harus ditambahkan variabel lain. Nah, di sini akan saya geser dulu. Di sini saya akan menambahkan variabel lainnya itu profitability. Nah, nah, sekarang bagaimana cara kita input variabel-variabel terukurnya ini ke dalam model kita? Nah, ada dua cara. Yang pertama, adalah seperti yang tadi, kita bikin variabel latennya, bikin dari sini, input ke whiteboard kita, kemudian kita timpakan dengan data yang kita miliki. Ini misalnya begini. Ini untuk rasio valuation, itu ada termasuk PER, price to share ratio, price to cash flow, price to book value, dan enterprise value pada EBITDA. Jadi kita pilih dulu, kemudian shift dan untuk pilih dan bisa kita drag ke whiteboard dan arahkan kursor ke variabel laten yang kita inginkan. Jadi untuk pair dan lain-lain ini maksudnya ke valuation dan sini akan muncul panahnya. Nah, inilah sesuai dengan modelnya analisis faktor bagaimana faktor latennya ini mampu mempengaruhi variabel-variabel yang ada di dalamnya dan mengakibatkan mereka semua saling berkorelasi gitu. Atau cara lainnya misalnya, saya akan tunjukkan lagi dengan profitability ratio, sini di drag dan kursornya diarahkan ke variabel latennya. Nah, sini dan tapi cara lainnya adalah begini. Kita select dulu yang kita ingin dari data yang di kiri dan ke langsung kita drag ke whiteboardnya. Nah, di sini juga akan sama, cuma ordernya yang dibalik ke susunannya. Jadi kita dulu awalnya menambahkan dan variabel, baru menambahkan variabel terukur, sekarang kita balik. Yang di sini namanya adalah liquidity ya, rasio likuiditas. Dan terakhir di sini yaitu solvability ratio. Nah, di sini bisa dilihat di kanan, kan ini tumpang tindih ya, jadi sulit kebaca. Jadi kita bisa modifikasi, kita tekan variabel latennya, dan di bagian indikator kita tekan atas. Jadi ini akan merapikan sendiri. Nah, model yang akan saya gunakan dalam analisis SMPLS kali ini sebagai ilustrasi adalah bagaimana valuation yang adalah analisis mediasi.
utamanya adalah tentang bagaimana solve rasio solvability perusahaan itu dan juga liquidity mampu mempengaruhi profitability yang akan memediasi rasio valuation perusahaan. Nah, jadi di sini analisisnya adalah analisis regresi mediasi. Nah, untuk menghubungkan semua semua variabel laten ini, tekan connect dan kita langsung drag saja. Jadi ada direct effect dari solvability ke valuation dan juga dari liquidity ke valuation. Kemudian ada juga mediasi, mediator effect dari solvability ke profitability. Kemudian profitability ke valuation. Sama halnya dari liquidity ke profitability dan akan diteruskan ke valuation. Jadi dalam hipotesis ini, dalam model ini ada 7 hipotesis. Yang pertama adalah 3 direct effect, 5 direct effect, dan 2 mediator effect. Jadi untuk 5 direct effect-nya itu adalah yang pertama, solvability mempengaruhi valuation, berpengaruh signifikan terhadap valuation, liquidity berpengaruh signifikan terhadap valuation, profitability berpengaruh signifikan terhadap valuation, dan solvability berpengaruh terhadap profitability signifikan, dan liquidity berpengaruh signifikan terhadap profitability. Sementara untuk indirect atau mediator effect itu profitability memediasi solvability dengan valuation, dan untuk hipotesis kedua dari mediator effect adalah profitability memediasi liquidity terhadap valuation. Nah, jadi dari model ini ada 7 hipotesis yang ingin diuji, gitu ya. Dan kita akan mulai analisisnya dengan menekan calculate dan PLS SEM algorithm. Ini kita pilih weighting scheme-nya path, type of result standardized, dan initial weight-nya default. Dan juga open report ini harus ditunjukkan karena kita ingin memberikan analisis yang lebih dalam. Start calculation, dan di sini kita bisa lihat bahkan langsung muncul data yang banyak. Tapi karena di sini akan tumpang tindih, kita bisa atur layoutnya supaya lebih mudah terbaca. Nah, oke. Nah, sini kita bisa lihat, ini langsung diatur saja untuk variabel terukurnya supaya dia tidak tumpang tindih. Nah, sekarang kita bisa akan lihat di panah-panahnya ini akan ada angka-angkanya sendiri. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan angka-angka tersebut? Pertama, itu tadi kita lihat PLS, sini kita langsung open full report. Analisis yang pertama akan kita lakukan adalah kita lihat dari sini final results, yaitu outer loading matrix. Nah, dari outer loading matrix yang ingin kita pertahankan adalah angka-angka yang di atas 0,7. Jadi kalau kita lihat di sini secara default dari SMPL Smart PLS pun akan langsung nunjukin merah untuk yang di bawah 0,7. Bisa kita lihat di sini. 0,9, 0,8, 0,9 ini hijau semua. Sementara yang di bawah 0,7 itu merah. Di sini misalnya 0,688 itu merah. Tapi juga ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa di atas 0,6 saja sudah cukup gitu. Tapi di sini saya pakai adalah yang threshold 0,7. Jadi seperti mirip dengan analisis faktor. Jadi yang di bawah 0,7 ini akan kita hapus dari model kita. Gitu. Jadi contohnya sini untuk syarat penghapusannya kita alangkah baiknya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ini misalnya di sini yang bermasalah misalnya di valuation, itu kita tekan delete, dan EV EBITDA kita langsung tekan saja di sini. Jadi akan langsung terhapus dengan sendirinya. Dan kita calculate ulang. Nah,
Kita lihat di sini semuanya sudah di atas 0,7, jadi untuk valuation aman. Sekarang kita bisa lanjut ke faktor lainnya. Solvability di sini semuanya di atas 0,7, jadi aman. Liquidity hanya ada dua, ada tiga yang di bawah 0,7. Jadi kita harus mulai hapus yang di sini. Oke, kita akan hapus yang inventory turnover dulu misalnya. Kita lanjut calculate lagi. Nah, di sini ternyata masih di bawah 0,7 lagi. Ya kita akan lanjut delete quick ratio, calculate SEM. Ternyata ini current ratio-nya malah tambah turun. Jadi ini juga kita akan delete. Start calculation. Dan sini karena dia cuma ada satu, pasti di sini hasilnya satu bulat. Dan kita bisa lanjut ke profitability ratio. Kita mulai delete yang paling kecil dulu, itu gross margin yang kita calculate. Nah, masih ada bermasalah lagi, yaitu di EBITDA margin, net margin, operating margin. Jadi kita ulang lagi hal yang sama. Kita delete EBITDA margin, net margin, operating margin. Dan kita lanjut PLSM. Nah, sini sekarang semuanya sudah di atas 0,7 ya. Semua di atas 0,7. Nah, jadi sekarang kita bisa lanjut awalnya dari outer loadings. Sehingga kita bisa lihat matriksnya semuanya sudah hijau. Dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita analisis construct reliability dan validity. Nah, yang kita perhatikan di sini ada tiga. Yang pertama adalah Cronbach alpha, composite reliability, dan average variance extracted. Nah, untuk untuk ketiga angka ini, kita ingin semuanya berada di atas 0,7. Jadi, karena kita sudah perbaikan dari outer loading sebelumnya, jadi di sini akan secara otomatis yang terpilih yang ACC-ACC saja. Dan sekarang kita bisa lanjut ke diskriminan validity, yaitu ada tiga yang kita amati, yaitu pertama HTMT, Fornal Lacquer, dan cross loading. Nah, kita mulai dari HTMT. Cara bacanya HTMT adalah dia harus berada di bawah 0,9. Jadi semuanya di sini berada di bawah 0,9, makanya di hijau. Yang lanjut ke Fornal Lacquer. Nah, untuk Fornal Lacquer, cara bacanya adalah, jadi kita ingin mengambil yang persilangan yang sama, itu koefisiennya harus paling besar. Jadi, sini liquidity dengan liquidity harus punya koefisien yang lebih besar dibandingin ke bawahnya ini. Sama halnya untuk profitability harus paling besar, solvability juga harus paling besar dengan solvability, valuation harus paling besar dengan valuation. Jadi sini semua syaratnya terpenuhi. Dan untuk cross-loading ini juga mirip dengan Fornalecker, tapi untuk variabel terukurnya. Jadi kita ingin variabel terukurnya itu yang harus sesuai dengan laten, jadi memiliki koefisien paling besar pada variabel laten yang sudah kita posisikan, gitu. Jadi aset turnover termasuk paling besar di liquidity, cocoknya di liquidity, DAR, debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan long term debt to total asset ratio paling besar di solvability, jadi sudah cocok. Price to book value, price to cash flow value, price to share, ini paling besar di valuation. Terus juga di sini ROA, ROE, ROIC, dan PER. Nah, itu paling paling cocok di ROA, ROE, ROIC itu paling cocok di profitability, sementara PER ini paling cocoknya di valuation. Nah, jadi itu analisisnya dulu untuk outer loading. Jadi outer loadingnya ini semua sudah reliable, valid dan reliable. Dan kita bisa lanjut
ke analisis model dalamnya atau yang sudah kita atau analisis regresi. Nah, untuk masuk ke analisis regresi, tekan sama lagi calculate, tapi sekarang bootstrapping. Nah, untuk subsample-nya tetap 5.000 dan di sini amount of result-nya kita ambil yang complete, percentile bootstrap-nya kita yang percentile bootstrap-nya kita ambil yang confidence intervalnya kita ambil yang bias corrected and accelerated bootstrap tail, dan di sini sama signifikannya tetap di 0,05 dan kita select calculation. Nah, sekarang di sini calculation-nya sudah keluar dan analisis yang pertama untuk model luar itu bisa kita lihat dari path coefficients sama seperti regresi standar ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ternyata p-value-nya yang p-value-nya di bawah 0,05 itu ada liquidity terhadap profitability, solvability terhadap profitability, dan profitability terhadap valuation. Nah, atau cara lebih singkatnya untuk membaca itu kita bisa lihat di sini. Jadi di bawah tulisan sini ada tulisan struktural model dan measurement model. Nah, untuk measure karena kita mengukur yang di dalam, maka kita baca yang struktural model. Jadi garis-garis ini yang ditunjukkan adalah p-value-nya. Jadi kita bisa baca dengan simpel di sini. Oh, jadi solvability terhadap profitability itu signifikan karena p-value-nya dalam gambar ini itu berada di bawah 0,05. Sama halnya liquidity terhadap profitability dan juga profitability terhadap valuation. Sementara solvability direct effect-nya terhadap valuation dan liquidity terhadap direct effect-nya terhadap valuation itu tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,782 dan 0,5. Jadi bisa kita bilang bahwa hipotesis yang kita terima yaitu tadi direct effect-nya. Untuk direct effect, hipotesis yang kita terima solvability berpengaruh signifikan terhadap profitability dan liquidity juga berpengaruh signifikan terhadap profitability. Profitability berpengaruh signifikan terhadap valuation. Nah, dan untuk mediator effect yang kita terima adalah profitability memediasi solvability terhadap valuation dan juga profitability memediasi liquidity terhadap valuation. Loh. Nah, nah, selain dari path coefficients, kita juga harus memperhitungkan R square. Jadi untuk R square adjusted-nya, sini sayangnya untuk model mediasi secara keseluruhan ini kurang baik karena berada sangat di bawah 0,3. Jadi bisa dikatakan cukup lemah ya. Dan eh, sementara untuk valuation itu jauh lebih parah di angka 0,03. Jadi secara model, struktural model ini kurang menjelaskan kurang menjelaskan variabel korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dan juga sini kita juga memperhatikan S square dalam analisis SMPLS karena F square ini bisa dikatakan atau effect size ini menggambarkan bobot gitu. Bobot bobot dari struktural model. Nah, kita bisa lihat di sini yang p-value-nya di bawah 0,05 yang hijau itu bobotnya paling tinggi. Jadi semakin tinggi F square-nya, maka bobotnya terhadap model itu akan semakin besar. Loh. Jadi ibarat ini adalah kontributor utama model. Jadi kalau sampai ini dihapus, maka modelnya akan kurang baik gitu. Nah, kita sudah mengecek ini semua dan terakhir kita memastikan kekuatan kekuatan uji SMPLS dengan lihat inner VIF-nya di sini.
inner model collinearity statistic. Nah, untuk inner model yang kita inginkan adalah di bawah 5. Jadi mirip dengan analisis regresi biasa yang biasanya itu batasnya di 10, tapi kita pengen sekarang itu di bawah 5. Jadi di sini aman semua. Nah, jadi untuk tahap-tahap SMPLS itu ada 3 tadi. Namun yang terakhir adalah kesesuaian model atau goodness of fit. Nah, goodness of fit itu ada banyak. Ujinya mulai dari R square tadi, ada Q square, SRMR, dan NFI, dan juga PLS predict, dan juga index GOF. Tapi di sini yang akan saya tunjukkan adalah melalui SRMR dan NFI. Jadi untuk SRMR-nya ada di angka 0,082. Ini saya kan cukup baik, mendekati baik, karena thresholdnya yang diinginkan adalah di bawah 0,08. Sementara kalau kita lihat untuk NFI, kita bisa lihat di PLSM di sini maupun full report, dan kita lihat di model fit. Di sini akan langsung muncul juga SRMR-nya dan NFI. Nah, tapi sayangnya di sini NFI-nya di angka 0,55. Sementara semakin bagus itu akan semakin mendekati 1. Jadi bisa dibilang model ini kurang baik. Nah, jadi sekian untuk video analisis SMPLS dengan Smart PLS 4. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.